Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para santri sekalian, yang semoga disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah kita diwafatkan, ya, dari tidur kita. Karena sebagaimana kita ketahui, tidur itu adalah diantara bagian kematian, ya, sebagian dari kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam setiap jiwa seorang hamba, setiap kita. Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini mungkin dia tidak bangun lagi sebagaimana kita bangun, ya, sebagaimana kita bisa melaksanakan ketaatan untuk melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu salat subuh. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita sehingga menjadi bekal terbaik untuk di akhirat kelak nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga salawat dan salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan bagi nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga atas keluarga beliau dan para sahabatnya. Para santri sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita telah sepakati, kita akan adakan pertemuan, ya, yaitu untuk melaksanakan pembelajaran tahsin di waktu subuh ini. Baik, kita murojaah sebentar, ya. Kita murojaah sebentar sama-sama. Bismillah, kita mulai. Kemarin kita sudah memulai pembukaan di bab tentang hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama adalah yang disebut dengan al-idhar. Al-izhar. Kedua al-idgham. Ada idgham di sini ada dua. Idgham terbagi menjadi dua. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Kemudian yang ketiga ada iqlab. Yang keempat al-ikhfa. Baik, sekarang Ustaz mau tanya satu persatu. Ya. Coba Ustaz minta tolong Bagas sebutkan. Al-izhar artinya apa? Al-izhar artinya apa? Jelas. Jelas. Arga, Nah, Ustaz, al-idgham. artinya ditekan, di dengung, didengung. Bukan. Al-idgham itu Al-Ghifari apa? Al-idgham. Mar. Bukan. Jadi al-idgham ingat baik-baik. Saya beritahukan nih. Al-idgham itu artinya adalah dakhala. Dakhala yadkhulu, ya. Artinya memasukkan. Idkhalu, ya, memasukkan. Jadi nanti ada huruf yang dimasukkan kepada huruf yang di depannya. Ini idgham nih. Bisa difahami? Oke, idgham artinya apa? Arga tadi? Memasukkan. Bagus. Coba Fahri. Bigunnah artinya apa? Suaranya Fahri, suaranya. Ditahan atau kalau gunnah sendiri artinya apa? Anak-anak sekalian.
Gunnah? Hah? Apa? dengung, Dengung. Apa itu dengung? Sebentar. Bentar. Al-Ghifari, dengung itu apa? Menentukan suara. Belum tepat. Aldin, tahu Aldin? Bukan. Dengung. Daril? Nggak tahu. Nah, perhatikan. Gunnah bimakna itu artinya adalah dengung. Dengung itu adalah suara yang masuk melalui hidung, ya. Jadi suara yang masuk melalui hidung itu disebut gunnah. Nah, dengung, afwan. Nah, gunnah di sini maknanya adalah kita maknai dengan rata-rata biasanya ditahan. Jadi ada penahanan huruf nanti. Ya. Menggunakan gunnah, istilah gunnah. Kemudian yang kedua, bila gunnah. Fahri apa? Bila gunnah. Kebalikannya. Mengeluarkan suara. Kalau tadi bi gunnah artinya apa? Bi ini artinya dengan, anak-anak sekalian. Bi artinya dengan. Gunnah artinya apa tadi? Dengung. Berarti kalau di sini dikatakan bila pakai la. La ini artinya apa? Tidak. Apa Al-Ghifari? Dengan tidak memasukkan. Dengan tidak dengung. Nah, dengan tidak dengung atau tanpa didengungkan, ya, atau tanpa ditahan, boleh, ya. Oke, bagus. Sekarang Aldin, yang ketiga, apa yang ketiga ini? al-iqlab, La-nya panjang ya, al-iqlab, ya. Baik. Apa artinya, Aldin? samar, Belum tepat. Apa? Daril. Al-iqlab artinya apa? bantukan, Membalikkan. Jadi iqlab itu artinya apa? Membalikkan, ya. Iqlab artinya membalikkan. Diingat baik-baik ya. Karena ini nanti akan memudahkan ketika kita ingat nama-nama ini, artinya ini, itu nanti di pelajaran berikutnya akan sangat mudah. Karena ini pusatnya di sini. Kalau kita tidak ingat yang ini, nah nanti ke sana bingung. Maka Ustadz minta harapkan diingat-ingat ya. Baik. Jadi daril iqlab artinya apa tadi? Membalikkan. Oke. Coba sekarang al-ikhfa. Siapa yang tahu artinya al-ikhfa? Apa? Fahri. Samar, ya, barakallahu fiik. Ya, bagus. Nah, jadi anak-anak sekalian, di sini hukum tentang nun sukun. Ustaz pelan-pelan nih, Ustaz ulang-ulang nih. Hukum tentang nun sukun, kita akan membahas di sini tentang nun sukun. Bunyi nun sukun itu en. Bunyi nun sukun itu apa, anak soleh sekalian? En, ya. Nah, biasanya di atas nun sukun itu, di sini di atasnya itu ada sukun, ya, bentuk sukunnya. Nah, ini hampir sama dengan tanwin. Nah, yang akan kita bahas yaitu tentang nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin hanya ada di 4 ini, perhatikan. Ya, hanya ada di 4 ini, izhar, idgham, iqlab atau ikhfa. Ya, enggak kemana-mana dia larinya. Ya, perhatikan, hati-hati kalau setelah nun sukun atau tanwin ketemu huruf berikutnya, ini bisa masuknya izhar, bisa masuk namanya idgham, iqlab, ikhfa. Nanti ada nama-nama izhar. Izhar kita lihat sekarang. Ya. Coba tadi kita bahas. Siapa? Semuanya nih, semuanya. Ustaz minta jawab. Ya, sebentar. Nah, ini al-izhar artinya apa tadi? memasukkan, Nah, izhar. Ya, artinya
Jelas. Ya, coba kita lihat tuh, ya. Jadi izhar artinya jelas. Oke. Sekarang pengertiannya, kita masuk ke pengertian. Ini yang akan kita bahas hari ini. Satu ini. Kita hanya bahas satu ini aja. Ya. Selesai ini sudah. Baik. Lihat. Hafalkan baik-baik ya. Ingat baik-baik. Enggak dihafal enggak apa-apa. Yang penting ingat. Ya. Enggak dihafal tidak apa-apa, yang penting ingat ya. Kalau mau lebih bagus ingatannya harus dihafal ya. Baik anak soleh sekalian, perhatikan. Coba Ustaz minta bacakan Fahri Pangestu. Cara istilah izhar adalah apabila Nun sukun ini ya, nun sukun. atau tanwin bertemu huruf a, ha, ain, ha, go. Maka cara bacanya Ini huruf apa? Ini huruf apa? ho. Nah, no. Terus? Maka cara bacanya dibaca jelas tanpa ditahan. Oke, perhatikan di sini, anak soleh sekalian. Di sini secara istilah, kalau tadi secara bahasa ya, bedakan antara secara apa? Secara bahasa dan secara istilah. Kita bedakan. Ya. Kalau secara bahasa artinya jelas. Kalau secara istilah, kalau disebut istilah berarti pengertian yang diinginkan, pengertian yang dimaksud. Ya. Pengertian yang dimaksud di pembahasan. Paham kalau disebut istilah? Bisa diingat? Oke. Jadi yang akan kita bahas ini secara istilah izhar yaitu maksudnya apabila nun sukun atau tanwin bertemu ini afwan, haknya bukan yang ini. Harusnya hak yang ini. Sebentar Ustadz perbaiki ya. Semuanya udah masuk Ustaz. Siapa? Semuanya sudah masuk. Alhamdulillah. Syukron ya Al-Ghifari. Nah, ini haknya bukan yang ini. Sebentar. Itu huruf H. Aha, ainu gha, jadi gitu. Oke, sekarang kita masuk lagi. Nah, jadi di sini ada apa tadi? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu aha, ain ha, ghain kha. Ini disebut apa? Izhar. Nah, ini huruf-huruf izhar. Makanya disebut juga izhar ini izhar halqi. Kenapa disebut halqi? Halqi itu artinya tenggorokan. Paham? Jadi ini izhar ini dinamai dia bukan hanya sekedar izhar, tapi izhar halqi. Halqiyun. Halqun, halq. Ya, halq artinya tenggorokan. Kenapa disebut tenggorokan? Karena huruf-hurufnya ini adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan semua ini. Ya, huruf-huruf ini keluarnya dari tenggorokan. Insya Allah nanti akan ada pembahasan kita belajar makharijul huruf. Ya, dalam membunyikan huruf. Insya Allah. Nah, jadi sekarang kita ingat bahwa a, ha, ain, ha, ghain, kha. Itu huruf izhar. Maka cara bacanya dibaca jelas tanpa ditahan. Bisa diingat? Tolong diingat, nanti kita hapus ini. Kita akan hapus. Ikuti Ustaz. Izhar secara istilah adalah, ikuti. Izhar. Izhar secara istilah adalah Apabila sebentar, setelah Ustaz ya, setelah Ustaz. tanwin Setelah Ustaz ya, anak soleh sekalian.
Apabila nun sukun atau tanwin Nun sukun atau tanwin bertemu huruf a, ha, ain, ha, ghain, kha. Baik. Segini aja. Bisa hafal tidak kalian? Yang terpenting ini ingat ininya. A, ha, ain, ha, ghain, kha. Kalau sudah Ustaz akan tes satu-satu. Oke. Coba Ustaz lihat. Ya, tidak melihat buku ya? Oke. Coba sekarang kita sama-sama dulu, sama-sama. Idhar secara istilah apa? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu. Naam, bagus, barakallahu fik. Alhamdulillah nih, bagus. Jadi anak soleh sekalian, kita perhatikan di sini. Ya, maka ini yang terakhirnya. Maka cara bacanya dibaca jelas tanpa ditahan. Tolong baca semuanya. Tuh, 2, 3. maka secara bacanya dibaca jelas tanpa ditahan. Oke, dibaca jelas. Ingat, jelas ini artinya izhar. Jelas di sini maknanya adalah izhar. Maka dibaca izhar, maksudnya gitu kan? Dibaca izhar, yakni dibaca jelas tanpa ditahan. Paham? Nah, nanti kita akan latih. Cuman sebelumnya Ustadz coba sekali lagi sama-sama. Apa izhar secara istilah? Nun sukun atau tanwin bertemu a, ha, ain, ha, ghain, kha. Oke. Sebentar, Ustaz ada yang salah ini, afwan. Ini udah betul. Udah betul susunannya. Jadi AH ini huruf yang di bawah tenggorokan anak soleh sekalian. Huruf A dengan H ini bawah tenggorokan. Ain dengan H ini tengah tenggorokan. Ghain dengan Kha ini di atas tenggorokan. Ya. Nah, nanti insya Allah untuk lebih jelasnya di pembelajaran tentang makhraj. Sekarang hafalkan ini, tolong diingat ini. Ada yang sudah siap? Acungkan tangan. Al-Ghifari. Oke, Al-Ghifari dulu deh. Al-Ghifari merem ya. Sebentar. Ustaz. Ya. Silakan Al-Ghifari. Izhar secara istilah adalah yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ham, a, ha, ain, ha, ghain, kha, maka dibaca jelas tanpa ditahan. Bagus, masya Allah, barakallahu fiik, sempurna. Arga, sudah siap? Sudah siap. Oke, tutup matanya. Idhar secara istilah adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf alif, ha, ain, ha, ghain, kha, maka dibaca jelas tanpa ditahan. Masya Allah, barakallahu fiik. Cuman ini bukan alif ya. Ini hamzah. Kalau mau bilang hamzah, bilang aja aha, nggak apa-apa pakai a. Aha, ain, ha.
Mau bilang hamzah juga boleh. Bagus, ya, bagus. Siapa lagi yang sudah siap? Ustaz. Acungkan tangan. Ya, Hafiz, silahkan. Tutup mata ya. Secara istilah izhar adalah nun sukun atau tanwin bertemu huruf hamzah, ha, ain, ha, goin, ho. Secara bacanya dibaca jelas tanpa ditahan. Oke, barakallahu fiik. Cara bacanya dibaca jelas tanpa ditahan. Bagus. Arga sudah, siapa? Al-Ghifari sudah. Siapa lagi yang belum? Silahkan acungkan tangan. Oke, Bagas. Bagas. Bentar, silahkan Bagas. Secara istilah izhar adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, maka secara bacanya dibaca jelas tanpa ditahan. Masya Allah, barakallahu fiik. Bagus. Siapa lagi? Fahri. Ya, Ya, Ustaz. silahkan. Izhar secara istilah adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf a, ha, ain, ha, ha, ain, ha, ghain, ha. Maka secara bahasa dibaca jelas. Bukan secara bahasa, apa? Bacanya dibaca jelas. Cara bacanya Dibaca jelas tanpa ditahan. tanpa ditahan. Oke. Yang belum, siapa lagi? Ya Ustaz, Iya, Aldin, silakan. izhar secara istilah adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Maka cara bacanya dibaca jelas tanpa ditahan. Masya Allah, barakallahu fiik. Bagus. Yang belum, siapa lagi? Siapa itu? Ligar, silakan. Ligar, suaranya belum masuk, Ligar. Suaranya nggak masuk. Suaranya pencet. Oke, silakan. Secara istilah izhar adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan aha, ain, ha, ghain, ha, maka secara bacanya dibaca jelas tanpa ditahan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini afwan, bukan secara bahasa ya, Ustaz. Secara bacanya ini salah ketik. Yang betul cara bacanya. Ya bagus. Yang belum, siapa lagi? Siapa yang belum? Ariel. Mana? Daril. Sudah? Belum. Sudah. Oke, coba silahkan. Izhar secara istilah Secara istilah izhar adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf aha, ain, ha, ghain, kha, maka secara bacanya dibaca jelas tanpa ditahan. Oke, barakallahu fiik. Ya, itu bukan secara ya, tapi apa? Cara ya. Afwan tadi Ustaz salah tulis. Barakallahu fiik ya. Alhamdulillah. Sudah semua ya? Oke, kalau sudah coba tengok ke sini. Terakhir, Al-Ghifari minta tolong Ustaz enggak bawa jam nih. Jam berapa? Jam 5:48. Oke, masih ada waktu ya. Perhatikan di contohnya, contohnya. Jadi tadi disebut izhar secara bahasa artinya jelas, secara istilah
apabila nun sukun atau tanwin bertemu aha, ain, ha, ghain, kha, maka cara bacanya dibaca jelas tanpa ditahan. Oke, sekarang kita masuk. Bagaimanakah cara baca jelas tanpa ditahan itu? Ini contohnya. Contohnya yang pertama hamzah. Ini huruf-huruf idhar semua ya. Aha, ain, ha, ghain, kha. Ya, kalian cermati ini huruf-huruf idhar nih. Nah, ada yang berupa nun sukun. Nih, nun sukun. Sebelumnya, afwan, ini nun sukun. Di depannya adalah nun sukun semua ini. Ini hukum tentang nun sukunnya di sini. Ini tentang tanwinnya. Tanwin, nun sukun atau tanwin di depannya ketemu huruf idhar. Ya, Ustaz ulangi. Apabila nun sukun atau tanwin, paham? Nun sukun atau tanwin bertemu hamzah, bertemu ha, bertemu ain, bertemu ha, ghain dan kha. Lihat di sini. Nun sukun bertemu dengan apa ini? Nun sukun bertemu dengan apa? Bertemu dengan ha. Oke. Ini kalian perhatikan. Apabila nun sukun, ya, kalian jangan nyoret-nyoret ya. Perhatikan, kalian fokus, jangan ikut nulis-nulis. Oke. Perhatikan di sini nun sukun bertemu dengan ha. Di sini ada nun sukun bertemu dengan apa di sini? Bertemu dengan hamzah ya. Lihat kalian di sini. Di sini ada tanwin. Ya, ini tentang an, in, un nih tanwin. Bertemu dengan hamzah. Jadi ini hanya baris ini adalah yang bertemu dengan hamzah. Nah, cara bacanya bagaimana? Yaitu kita baca an bunyinya. Ya, tidak dibaca ang atau dibaca idgham tidak, tapi kita baca an. Misalnya min ajli dzalik. Coba ikuti, itu 2 3. Ya, sekali lagi sama-sama. Min ajli dzalik. Bagus. Sekarang yang tanwinnya. Kitabun anzalnahu. Bagus. Ini diantara contohnya. Misalnya nun mati bertemu ha. Yanhauna. Jadi jangan bilang yang hauna, hati-hati. Karena huruf-huruf idhar ini nun sukun atau tanwin, kalau ketemu huruf idhar pasti kita baca bunyinya an. Ya, paham ya? Jadi jangan bilang ang. Kalau kalian hafal ini, kalian otomatis akan hafal huruf ikhfa dan idgham. Jadi pusatnya di sini. Yang bunyi an cuman ini aja. Nah, seperti dalam surat Al-Jin misalnya, yang kerap kali kita, ya, para santri kadang terjatuh di situ. Misalnya surat Al-Jin. Siapa yang masih ingat? Di halaman keduanya, baris ketiga. Ada? Al-Jin. Apa? Baris ketiga ayat 16. Nah, di situ ada hukum izhar ya. Ya, an, ghadaqa. Jadi kadang ada santri ya, itu kebanyakan Ustaz mau di mana ngajar biasanya jatuh di sini. Ya. Dia baca wa allau istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'ang. Dia bacanya ma'ang.
Ma'an ghadaqa. Nah, hati-hati, bukan ma'an ghadaqa. Ya, ini huruf izhar, maka kita baca ma'an gha. Lihat, izhar di sini. Ini huruf gha. Ya. Ma'an ghadaqa. Gha termasuk huruf izhar. Bisa diingat ya? Oke. Coba sekarang kita ikuti lagi. Baca sama-sama. Sekarang yang ha ya. Yanhauna. Yanhauna. Faminhum. Oke. Qaumin hadin. Ustaz mau tanya, di sini izharnya yang mana? Nun sukun atau tanwin? Tanwin bertemu apa? Huruf H ya. Nih tanwinnya. Ya, tanwin bertemu dengan H. Maka kita izharkan qaumin ha. Jangan pula kita tahan karena di sini dijelaskan tanpa ditahan. Jadi jangan qaumin hada karena ada yang seperti itu. Ya. Makanya tanpa ditahan, jelas tanpa ditahan. Oke, lanjutkan. Min indik. Walayalin ashr. Ha sekarang. Ha itu tipis ya, bunyinya seperti dia dari tengah tenggorokan. Seperti kita pedas. Ya, jadi ada hembusan seperti itu dulu. Ha. Jadi hi. Bunyikan seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Min haitsu. Ragadan haitsu. Bagus. Sekarang gha. Min ghislin. Azizun ghafur. Bagus. Sekarang yang kha. Kha itu bunyinya seperti ngorok. Coba ngorok dulu. Seperti kita mau buang dahak. Nah, kalau sudah ngorok muncul baru bunyikan hurufnya. Jadi gini. Kha. Jangan ho itu salah. Jadi kita bikin ngorok dulu. Walaupun nanti sebetulnya nggak sampai ngorok banget. Dia lembut, dia masih lembut. Kha. Kita bikin ngorok dulu. Kalau sudah dahaknya ngoroknya muncul baru bunyikan hurufnya. Jangan membunyikan huruf dulu. Kita ngorok dulu baru bunyikan huruf. Kha. Khi. Khu. Bakh. Nah, itu udah bagus. Nanti Ustadz di pertemuan berikutnya insya Allah kita pakai penjelasan tentang makhraj huruf. Sekarang di sini kita mulai. Perhatikan. Min khalfihim. Khalfi ya, khalfi. Min khalfihim. Khalfi, fi, huruf fa. Ya. Aliman khabira. Baik, barakallahu fiik. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih mendetail ya. Jadi untuk yang sekarang insyaallah sudah cukup. Oke, terima kasih anak-anak soleh sekalian. Kita cukupkan ya pertemuan kita sampai di pagi hari ini. Ustaz ucapkan syukron jazakumullah khairan katsiran kepada semuanya atas kehadirannya. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.